المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بحضوره وببركته في درجة آمين يا رب العالمين. Lalu Vishnu Yusri wa Yasir Muhammad Istighfar Qadir. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita hadir untuk memberikan santapan lezat bagi rohani kita di bulan yang agung, bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah puasa, tilawatul Quran, sedekah kita dan lain-lain semuanya beraneka macam amal saleh yang Allah sediakan bagi kita dan semampu kita untuk melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada ketua yang sama kita hormati, ketua masjid, ketua DKI bersama ketua sejajarannya, para asatid, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan takdir kita, yakni sampailah kemarin yakni Anil Hasan Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akabit tabi'in, yakni dari Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini anak seorang majusi namanya Yasar. Sayyidina Yasar jadi tawanan saat itu. Tawanan dibawa ke Madinah. Madinah masuk Islam, menetap di sana. Akhirnya punya anak Hasan Basri. Hasan Basri ini disebutnya itu Sayyid Tabi'in. Jadi dia pemimpinnya, kepalanya orang Tabi'in. Tabi'in, beliau ini langsung belajar dari para sahabat, punya guru. Jadi beliaunya waktu masih kecil diberikan susui oleh salah satu jandanya Nabi, itu Ummu Salamah. Jadi masa itu masih hidup, Nabi sudah tidak ada, wafat. Nah, maka ada suatu ketika beliau ini, yang katakanlah ada orang datang kepada dia merendahkan, ini orang yang alim, ilmunya banyak. Kalau kata kita zaman kita kiainya deh, zaman itu ya, kiainya. Dan merendahkan, dikatakan bahwa dia anak orang Majusi. Tapi beliau tidak merasa minder, rendah diri seperti kita. Kalau anak-anak yang pernah ngaji atau di pondok pesantren, ada bapaknya tukang ojek, pedagang di pasar, bukan orang-orang kaya, jangan minder. Jangan minder untuk menuntut ilmu agama. Gitu. Contohnya si Hasan Basri, jadi seorang, jadi pemimpinnya orang Tabi'in. Beliau katakan bagaimana? Kalau beliau, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dinana, wa man la wara'a lahu la zulfana. Siapa orang, barang siapa yang dia tidak punya adab, tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya akhlak, maka tidak ada, dikatakan tidak ada ilmu baginya. Dia tidak punya akhlak sama Allah Ta'ala, tidak punya akhlak sama hamba Allah Ta'ala, sama manusia. Sombong. Di sifat sombong itu luar biasa, terutama menghinggapi orang-orang yang alim, para ustaz. Ya, itu maksud saya mungkin ya. Supaya kita sombong juga. Itu memang sifatnya ilmu dia. Maka itu sifatnya ilmu. Ketika masuk bulan Ramadan, ini kesempatan kita untuk ngamal ilmu tersebut supaya nggak sombong. Artinya begitu. Ya, banyak. Ini
Ini mesti kita hindari sifat sombong. Sifat sombong ini kan al-kibru radal haqqi wa ghamtun nas. Jadi itu menolak kebenaran. Ada orang memberikan nasihat, dia marah. Emang siapa dulu? Bisa begitu? Siapa? Ente tidak mau menerima kebenaran. Termasuk juga kalau ada orang ngaji, dia udah di situ, udah ada di tempat majlis tersebut, dia pergi. Itu bisa kategorikan sombong gitu. Padahal satu tempat yang paling dikatakan surga yang dunia, Rodoh. Dari tempat taman dari taman surga itu majelis ilmu salah satunya di dunia ini. Bahkan ada para malaikat di bumi ini kalau ada majelis taklim, ada temannya nyari-nyari itu masih mana tempat majelis taklim, temannya tempat majelis taklim yang bahas tentang ilmu agama, membahas tentang kalau Allah Taala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu dipanggil ke kita, datang ke sini, nanti disebutin nama-namanya di sini. Nih, misalnya sebut nanti tanggal sekian 20 Ramadan Ahad pagi. Oh, Bang Saifuddin hadir di sono ya Allah. Juga termasuk Pak Sumarti di sono juga hadir. Sambil bikin YouTube lagi. Hadir di situ, dilaporkan Allah Taala. Ya. Apa kata beliau tadi? Jadi orang yang tidak punya akhlak, maka tidak sama Allah Taala, sama makhluk, maka dia tidak dikatakan tidak berilmu. Ya, walaupun ya katakan alim, tinggi ilmunya, tidak ada yang luar biasa. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan kan al-adab fawqul ilmi, ada di atas ilmu. Ternyata begitu keadaannya. Diperlukan untuk kenapa sih bang tujuannya orang berilmu agama adalah itu tujuannya adalah untuk membangun kepribadian yang kokoh dalam mengaruhi kehidupan ini. Jadi ekspresinya orang yang punya ilmu itu tidak sombong. Baik. Apalagi dikatakan, beliau katakan man la sabra lah, barang siapa yang dia tidak sabar ala tahammul balaya wa adan khalqi wa la masyaqqat ijtinabil ma'asi wa la ala infard ini. Jadi kalau dia enggak sabar dina, apabila dia tidak sabar ya ini dengan adanya musibah yang menimpa dirinya, keluarganya, bermacam musibah, penyakit, kematian dan sebagainya, dia tidak sabar. Wadal khalqi atau dihina tetangganya, teman bergaulnya, teman kantornya, tujuannya untuk merendahkan dia. Bahkan kadang-kadang adal khalqi ini menghina untuk mengatakan apa? Sosok dia ya, supaya jatuh di mata masyarakat. Mesti sabar ketemu seperti itu. Orang-orang kita itu mesti sabar ya banyak. Dan atau susah ya ini menjauhi perbuatan maksiat. Lagi enak-enak di rumah mau tarawih, malam minggu oleh ngajar. Suruh nonton TV1 disuruh nanti ketemu ini dan sebagainya. Atau mau ngaji, udah kesana baik kan, di sana ada takut, nggak jadi. Nah, itu kita mesti memperkuat ya, menolak sahabatnya, dan juga melaksanakan hal-hal yang diwajibkan ya. Itu mengerjakannya. Min ada yang menunaikan yang fardu luar biasa. Dan puasa, ya, dan puasa kita orang Islam. Tapi ini tidak mau laksanakan puasa. La dinalah, tidak ada agama baginya. Puasa itu susah.
Dia saya ngaku orang Islam, tapi dia orang puasa, masih nongkrong di kuburan sana, tempat-tempat guru kita mabok, gitu, ya. Jumlah pernah ada laporan begitu, nah, itu kita jaga. Atau ada di sini kalau orangnya, orang ada ya, orang ada. Jadi jangan pacaran di situ, tempatnya bagus di tengah-tengah, malam-malam ingin gitu. Baik. Nah ini orang-orang yang dia tidak sabar dengan berbagai macam ujian kehidupan ini, laksanakan kewajiban-kewajiban kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak sabar maka tidak ada agama baginya. Allah Taalanya sabar ya, sabar nungguin nanam pisang 3 bulan tumbuh ya, sabar. Nggak mau lama-lama, tidak mau cepat-cepat tumbuh. Kalau mau bisa aja, tapi sabar itu yang mesti sabar. Waman la wara'a lahu minal mahari wa syubhati la zulfa. Dan itu barang siapa yang dia tidak waro ini selektif, hati-hati, hati-hati dengan hal-hal yang kita lakukan. Ya, kita bekerja cari nafkah mesti yang halal, yang haram, yang dilarang. 5 amplop mesti hati-hati juga. Ya, amplopnya jangan diterima, isi ambil. Kalau sudah jelas sumbernya tidak baik ya jangan diambil lah itu. 5 orang, zaman sekarang susah Pak. Betul itu sulit. Ya Allah ya Karim, rasakan naik. Dagang aja repot dagang. Yang tadi awalnya baru, saya dulu pernah dagang pin. Sekali buka sampai setengah ton terproduksi. Sama Cina kerjasama. Saya sama istri saya kerjakan semua. Ya kita bantu dia untuk maju. Awalnya bagus dengan bantuan yang benar, gulanya benar dan lain benar. Begitu punya nomor tuh, bagus Indonesia. Kita kirim sampai ke Papua. Begitu maju, datang orang tuanya. Ini kalau gula kan sekilo 7.000 ya, jangan pakai gula, pakai biar gula naik. Wah, ketahuan sama saya. Waktu saya datang ke tempat produksinya gitu ya. Rumah saya jadi produksi juga, rumah dia juga diproduksi awal tempat saya sama kepentingan untuk pengepakan tempat dia. Di situ banyak gulanya sudah pakai yang gula kan 500 bisa buat berapa kilo keping maksudnya. Nah, ini sulitnya ketika kita berupaya tadi untuk hati-hati dalam kehidupan ini. Ya. Kalau bisa nggak hati-hati, ya la zulfallah la martaba la martabala indallahi wa la qurbatan lahu minallahi ta'ala. Dia tidak punya martabat dan dia tidak akan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Si Allah Subhanahu wa taala. Di Pandeglang ada kiai. Saking hati-hatinya dia. Memang kalau waktu itu kita silaturahmi, yang beliau sampaikan mutasawuf, kita bisa mentelaah yang beliau sampaikan kita hikam. Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari itu sampaikan, kalau tamu-tamu saya sudah pernah mendengarkan juga beberapa kali. Dan itu beliau punya santrinya nggak boleh bawa, nggak bayar. Disuruh punya lahan luar, suruh nanam sama-sama, nanam padi, nanam segala macam sayur-sayuran, makanya dari situ. Coba, luar biasa. Siang yang repot nih, kudu puasa santrinya, orang lewat. Santri tua-tua kayak bapak-bapak ini banyak. Kalau datang di pinggir-pinggir tuh pondoknya, daripada geletak, lagi puasa sih. Buka air putih sampai nasi putih doang. Ya Allah ya. Coba orang kuat gitu.
Kalau saya sekarang kan enak. Santren, anak saya itu udah media. Santren modern, enak-enak udah. Pakaian cuciin, makan udah catering, tinggal belajar aja deh. Berurus yang puasa, ada kantin tambahan jajan. Ini kehati-hatian kita, maka beliau sampaikan di Imam Hasan Basri, diupayakanlah jangan sampai hal-hal tadi kehati-hatian kita ya. Waro'a itu supaya berhati-hati selektif dalam memilih rezeki yang akan kita makan dan mudahnya. Lalu kita berikan kepada keluarga. Kalau ini kita tidak hati-hati, maka tidak ada zulfalah, tidak ada martabat, tidak akan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ruya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fabalagha dhalika nabiyahum alaihi salam fab'atha ilayhi fa'adahu alaihi salam faqala alaihi salam lahu ayy lidhalik rajul ya fata ini u'idhuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin. Suatu ketika diriwayatkan diceritakan ada seorang dari Bani Israil, dia keluar mau pesantren, mau ngaji pesantren. Nah, zaman itu ada nabinya. Kaum Bani Israil ini punya kelebihan, bukan dari jeniusnya, bukan. Zamannya kaum Bani Israil, keunggulannya adalah karena begitu banyak nabi-nabi yang diutus di sana ke kaum Bani Israil. Ayat aja bagaimana? Ya Bani Israil, turunnya bertangan alaikum wa wahai Bani Israil, wahai Bani Israil, kau diunggulkan dari kaum yang akan dia diutus banyak nabi. Kalau jenius tidak, kita tidak. Al-Mahrum B.J. Habibie kan jenius, orang Indonesia, lebih jenius dari Yahudi. Nah ini itu banyak nabi. Di sini ada nabinya, ada seorang laki-laki, dia kadang mau mondok dah. Kata kita di sini mau menuntut ilmu, kedengeran dia sama nabinya. Ya Nabi itu kemudian Nabi itu ngomong sama dia, wahai anak muda, saya mau nasihatin sama engkau nih. Jadi ada 3 hal. Itu 3 hal yang penting. Apa namanya? Itu saya sampaikan 3 ilmu dari orang-orang yang terdahulu dan akhir. Orang terdahulu akhir. Yakfika dari maka cukup bagi engkau kalau itu berbekal buat dia mondok. Ada yang mondok? Pasien itu mondok. Ini nih, kalau kemudian nih, disampaikan kata beliau. Khafillah fillahi fi sirri wa alaniyah. 1. Dosanya ai fi halil khufai minan nas wa fi halil zuhuri indah. Ya ini takutlah pada Allah pada saat sepi atau ramai. Ya, sepi atau ramai, sepi dari manusia atau ramai dari manusia, maksudnya takwa. Takwa modal ini bisa terterapkan, di masyarakat atau di sekeliling kita. Ya. Ini dia tujuannya memang orang dia mau menuntut ilmu, dan kita menuntut ilmu nih sekarang. Tiap pada subuh ahad kita menuntut ilmu, di sini termasuk juga menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu 1, takwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurukum illa bi khairin. Kemudian yakni tahanlah, jagalah lisan engkau daripada manusia, makhluk, jangan ngomongin mereka kecuali yang baik-baik saja.
Karena ada kaul di sana tuh yang disuruh ngapalin tuh ya. Man naqala ilaika man naqala ilaika naqala minka. Barang siapa yang dia ngomong-ngomongin engkau, ada teman nih, ada orang datang ngobrol sama kita ya, kemudian dia ngomongin si untuk si anu, nanti dia ngomong kita juga ke orang lain. Itu. Ini pesan untuk orang yang mau ngaji, yang untuk ilmu diceritakan dari riwayatnya demikian. Satu, takwa. Maka kita kalau sudah di sana jangan suka ngomongin orang gibah dah. Apalagi bulan puasa sekarang. Jangan gibah. Jangan ngomongin yang gak baik sama teman-teman di sana. Sama satu tempat di sana ya. Oleh yang baik. Kamu kalau atau juga dan sebagaimana ini juga sudah man qurfalan nasa makhalu. Ini bagus juga. Wanzul khubzaka alladhi taqulu hatta yakunu ay dzalikal khair minal halali. Fa in taqulu wa illa fataquluhu. Yani yang kedua, kalau misalnya nanti melihat makanan di sini khubzah itu roti, misalkan di tempat sono, tempat ngatur ilmunya, nemu makanan, misal telepon, melihat HP orang, jangan ngiler. Pengen orang lagi sholat tinggal ada HP siapa ya, jangan. Nah kalau di sono ada makanan, mesti lihat dulu ada orangnya yang punya. Kalau ada izin dulu. Nah itu tuh. Jadi di sana berarti mesti menjaga makanan juga. Gak boleh sembarangan. Kadang-kadang waktu kita ngomong, sendal gampang hilang. Lagi dipopong, masjid. Sendal ganti-ganti mulu tuh. Sendal jepit hilang mulu. Paling ratusan orang ya. Santren salah bukan salah. Ganti lagi sendalnya. Jadi kalau misalnya dari makanan nggak boleh juga kita sembarangan di sana. Nah, dengan tiga ini dan artinya dengan hal-hal yang disampaikan Nabi ini pada laki-laki tersebut, dia gak jadi memerankan mukanya. Gak boleh jadi karena terasa faman ta'ala al-fata 'anil khuruji ila baladin akhar li talbil ilmi. Dia orang jadi gara-gara terasa berat di Bani Israil, dia berat. Cuma satu suruh takwa, kedua jangan ngomongin orang, tiganya ya ini kalau ada makanan jangan main makan baik. Udah lihat yang punya orang rebutan gara-gara banyak makan sembarangan. Ya kalau kita terapkan di sini, berarti guru kalau ngaji guru takwa. Guru takwa maksudnya di sini tadi adalah kudu punya rasa takut sama Allah Ta'ala ketika ada manusia ataupun sedang tidak bertemu manusia. Berarti sholatnya benar-benar lillah ya Allah Ta'ala. Jangan ketika sholat di masjid Fatihah bolak-balik 3 kali biar agak lama kelihatan. Jangan terus kalau sendirian silakan. Sendirian manusia. Jadi mengikis sifat dia juga. Jadi takwanya selain dari untuk ilmu agama kita amalkan amalnya tadi. Kita berjamaah salah satunya kita amalkan kami sampaikan. Kemudian tadi ya kita jangan terobos lah jadi orang deh. Sejauhnya mau terobos setuju. Baik. Nah itulah akhirnya rupanya kalau si anak muda ini kita dinasehatin nabinya saat itu dia orang kuat. Segitu. Baik. Riyad rajulan min Bani Israil jamaah samanina tabutan minal ilm.
lam yantafi bi ilmihi fa'ahu Allah Ta'ala ila nabihi Islam an kulil hadha jamil. Kalau kita belum jamak terkesuruh minal ilmi lam yanfa'uka ila an ta'mala bi salasati asya la tuhibbu dunya wa rusulnya wa tuhibbu dunya la tuhibbu dunya falaysat lidaril mu'minin. Masyaallah, mudah-mudahan bisa insyaallah. Satu insyaallah. Adalah istiqamah muzal min dunia baina darul jannah insyaallah. Wala tusahibil syaitan falaysa bi rafiqil mu'minin wala tuaddi wala tuaddi ahadan falaysa bi arfatil mu'minin. Ada yakni hal-hal yang kalau orang punya, ada saat ini ceritakan dari kaum Bani Israel, dia punya kitab banyak. Dia orang alim dia, orang alim dia punya kitab sampai 70 peti, banyak 70 peti. Masya Allah, 70 peti banyak banget itu. Saya cuma sedikit, satu lemari doang. 70 peti, kalau petinya gede-gede, besar-besar, luar biasa. Ini dia orang punya kitab banyak. Alim, ini kiainya kalau itu ya, kiainya satu itu disebutkan. Kemudian disebutkan lau, ya Pak, kata seandainya bahasa seandainya itu belum tentu terjadi. Seandainya, ya Pak, seandainya kau banyak ilmu tapi gak manfaat. Ilmu enggak, banyak ilmu enggak manfaat ya, tanggung jawabnya gede. Nanti dia milik ilmu yang duluan ditanya terus satu-satu. Ilmu ini benar-benar dimanfaatkan minimal buat diri pribadi. Kiroy bin sana, lu sih perhatiannya sama beliau. Ini ngaji banyak bener Pak, kira-kira begitu ngomong gitu. Ngaji apaan? Yang kita tahu baca Quran, ngaji mu'alaf segala macam buat apa? Jawaban beliau singkat. Beliau tulis kalau Masya Allah, beliau itu disebutnya jawami'ul kalim. Dia punya omongan yang ringkas, padat, rapat, penuh arti. Jawabannya begini. Udah ada ngaji baik, kalau orang bisa nyampe sampai manfaat orang minimal diri pribadi, kan gitu aja. Termasuk salah satu guru kita, guru saya juga, Kiai Ahmad Awi bin Abu. Beliau itu murid Mama Gento, salah satu mufti Jawa Barat tuh. Beliau katakan gampang nih, Pak, ini kalau zaman sekarang banyak orang ngaji pakai begini kol-kol. Gampang aja aja. Kalau belum paham benar, ngajinya terusin begitu. Gak panjang cerita. Dia ngomong pesan kita, pesan beliau satu minimal buat pribadi kita, kiai yang nyaman kamu paham, ngajinya terusin, jangan berhenti, nanti punya paham ya kan. Minimal buat pribadi kita bisa manfaatkan itu ilmu. Gak mungkin gak manfaat. Ketika kita telah mengilmi untuk ilmu, nggak mungkin walaupun cuma tujuannya kan untuk menggugurkan kewajiban kita. Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin. Di kitab Ta'lim tambahan muslimin wal muslimatin, tambahan pakai waw. Untuk ilmu itu adalah hukumnya wajib di setiap kaum muslim, baik laki-laki atau perempuan. Gugurkan kewajiban itu minimal seminggu sekali. Kalau enggak jadi gugurkan dosa kita. Baik, Semir. Nah, ini bagaimana artinya? Dikatakan orang yang begitu banyaknya kitab-kitab ilmunya banyak, itu tidak akan manfaat. Sebutkan orang manfaat ilmu itu orang manfaat. Nah,
kemudian memahyukan Allah Ta'ala pada nabinya, dia ngomongin tuh sama dia, kata jamin ya, lau jamaah guys, kalau kau banyak ilmu, ini nabi lagi tuh ngomong sama dia tuh, dan itu kiai lagi sama nabi, banyak ilmunya. Kalau kamu banyak ilmu tapi tidak manfaat, kecuali apa yang supaya manfaatnya, antak malah bisa satasya la tuhibbu dunya, masya Allah. Ini sulit untuk kita. Jangan mencintai dunia. Luar biasa. Walaysat bidaril mu'min. Karena apa? Karena dunia itu bukannya negerinya orang mukmin. Ya, kita jangan melulu tergoda dengan urusan dunia. Bukan orang boleh. Bahkan satu guru kami sangat menganjurkan kalau bisa orang muslim kayaknya cukup rumah, kalau bisa 100 sampai 200 meter lah masuk, kalau bisa kendaraan punya cukup semua cukup, udah cukup udah begitu, masukan ada tiap bulan, udah tinggal ibadah. Udah begitu jangan mau nyari lagi. Udah jadi anggota dewan, pengen nyari lebih banyak. Misalkan udah jadi pejabat, mau dikorong duit semua buat masuk ke rekening kita. Ini bukan buat orang mukmin, bukan buat orang alim. Seperti yang sering ngaji di majelis taklim, jangan seperti ini kehidupan kita. Cukup aja kan? Ya, begitu mau beli baju cukup ada. Begitu mau healing Mas Herul udah punya tabungan banyak, terus itu 100 juta udah cukup. Ini seneng. Jadi intinya tuh ada pemasukan, apalagi tiap bulan ada, tiap minggunya ada, masya Allah, luar biasa. Cukup udah. Hanya saja tadi untuk orang berilmu, kalau berilmu manfaat, jangan hubung dunia, emang hati. Jadi kalau punya uang nih, kita ditakdirkan orang kaya, ini duit mesti tangan, harta kita, jangan di hati. Kalau di tangan kita gampang sedekah. Punya duit ratusan juta, saya sedekahkan buat masjid Al-Qur'an tiap bulan 2 juta. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bagi Allah bisa begitu ya. Tiap bulan Bang Asub 1 juta, ya Allah ya. Kalau sedekah diam-diam aja. Kalau zakat umumkan, zakat mal nanti Bang Asub zakat malnya tahun ini 10 juta, umumkan spesial. Dia Bang Asubnya siap kita beliau, siap. Itu spesial. Kalau zakat sudah diam-diam apa? Ya, dia jadi kita sudah tangan kiri, pakai tangan kiri yang kalau dia sampai tahu. Maksudnya seandainya tangan kiri ini orang, dia orang tahu. Begitu ya, begitu bahasanya. Yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan kanan lebih baik tangan kiri. Kalau bisa jadi orang yang memberikan, jangan kita meminta kehidupan. Ini susah. Yang punya ilmu terterapkan dalam kehidupan susah. Jangan kita hubung dunia. Kedua, tadi disebutkan apa? Hubung dunia ya. Ya Allah, ya sulit banget. Wala tushibi syaitan, dan jangan jadikan ini syaitan sebagai temanmu. Bintang bi antuti'a amarahu, yaitu dengan kita mengikuti kemauan si syaitan. Dari materi kita atau yang lain cukup bosan ya, cukup baik memang, dan puasa yang cukupkan. Mudah-mudahan 10 menit apa yang kita sampaikan ini bisa kita pahami, sama-sama bisa kita laksanakan
Konklusinya adalah kesimpulannya, berupayalah kita untuk selalu dan selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, walaupun hanya sedikit, dicoba, diamalkan. Ketika sudah punya martabat yang baik tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, asbab dari ilmu tersebut, maka semakin baik nilai ibadah kita, semakin baik sholat kita, semakin baik akhlak kita terhadap sesama hamba Allah maupun rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah maka nanti kehidupan kita akan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد السميع العليم حمدا يوافي نعمك في مسجده يا رب العالمين كما يا رب العالمين سلطان اللهم انفعنا بما علمنا وانفعنا في الدين وعلمنا في التعليم وارزقنا فهم الصالحين اللهم لا تدع لنا الوقت ولا حولنا فوالله ولا علينا قضيت ولا حاجة من طلب العلم إلا عناك ولا حاجة من حوادث الأرض يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وانصرنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang sudah lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.